Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam. Pemirsa TVRI dan umat sedharma dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Hindu bersama saya Nimade Sumiartini Putri Erdani yang akan memandu perbincangan kita pada kali ini. Berbahagia sekali rasanya saya bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah. Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam perlindungan Idi Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang sustainable ecology atau ekologi berkelanjutan, namun dalam perspektif Hindu. Dan tentu saja pemirsa sudah hadir di tengah-tengah kita Bu narasumber yang sangat cantik. Beliau adalah Sri Rahayu Puspawati, dosen Filsafat Pendidikan Hindu di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Bersama beliau, kita akan bersama-sama mengeksplorasi bagaimana ajaran Hindu untuk menjaga bumi agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita, Ibu Ayu. Om Swastiastu, Bu. Bagaimana Om Swastiastu, kabarnya? Baik, terima kasih. Astungkara dalam keadaan sehat kita hari ini ya. Bagian ya Ibu, semoga kita selalu senantiasa sehat agar kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Astungkara. Nah Ibu, jadi seperti yang sama-sama kita ketahui, hari ini kita akan menyampaikan pesan Dharma, yaitu tentang ekologi berkelanjutan namun dalam perspektif Hindu. Betul. Nah sebelumnya seperti yang sama-sama kita ketahui, dalam ajaran Hindu itu alam bukan hanya sekedar tempat tinggal untuk kita manusia, Benar. tapi juga merupakan bagian dari kosmos suci yang sudah sepatutnya kita jaga dengan penuh kesadaran dan pastinya tanggung jawab. Betul sekali. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, bagaimana ekologi berkelanjutan itu dalam perspektif Hindu. Silahkan. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali untuk memulai perbincangan kita pada pagi ini ya. Tapi sebelumnya saya sapa dulu para pemirsa TVRI yang ada di rumah. Om Swastiastu, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera dan berbahagia atas asung karta warnugraha Ida Sang Yang Widi Wasa. Baik pemirsa, saya setuju dengan pernyataannya Putri tadi bahwa dalam perspektif Hindu, alam itu tidak hanya dilihat sebagai objek pemanfaatan, ya. Tidak hanya kita lihat sebagai sumber daya, tetapi bagian yang sakral, bagian yang suci dari kosmis ini. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu sustainable ecology ya. Jadi sekarang ini internasional ya, PBB itu sedang menggalakkan yang namanya SDGs ya. Jadi sustainable, kita diharapkan untuk segala sesuatu itu harus sustainable. Nah, pada kesempatan ini kan kita bahas sustainable ecology. Apa itu ekologi? Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa serapannya itu menjadi ekologi ya. Ekologi itu adalah bagaimana interaksi, ya kajian tentang bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dalam hal ini alam ya. Jadi dan sustainable itu artinya berkelanjutan atau berkesinambungan. Atau dalam bahasa kita ya di Indonesia keseharian itu adalah lestari ya. Jadi sustainable ecology itu adalah perilaku di mana kita sebagai manusia itu mengolah alam ini, memanfaatkan alam ini secara bertanggung jawab. Sehingga apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita manfaatkan saat ini,
tidak membahayakan kebutuhan dan kepentingan dari generasi selanjutnya. Jadi alam ini agar bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Jadi perilaku itu disebut sustainable ecology. Nah, saya setuju sekali pernyataan Putri tadi di awal bahwa Hindu tidak melihat alam ini hanya sebagai objek pemanfaatan. Itu benar sekali sebab di dalam Hindu seluruh alam semesta ini dibentuk dari 5 unsur, yaitu yang disebut Panca Mahabhuta, ya, yang terdiri dari Prithvi, Apah, Teja, Vayu, Akasa, atau unsur air, tanah, api, udara, dan ruang. Ya. Ini adalah energi dari Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Ya. Dia adalah energi feminin atau prakriti dari Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Jadi dia adalah sesuatu yang suci dan sakral. Nah, karena dia adalah manifestasi dari Ida Sang Hyang Widi-Wasa yang suci dan sakral, maka kita manusia wajib menghormatinya, ya, wajib menjaga keseimbangannya. Karena ketika manusia merusak keseimbangan ini, akibatnya manusia sendiri yang akan menanggung. Ya, begitu. Nah, konsep ini erat kaitannya dengan ajaran Trihitakarana, ya. Kita dalam Hindu itu punya ajaran yang namanya Trihitakarana. Trihitakarana itu terdiri dari 3 aspek, ya, yaitu aspek parahyangan atau peluhuran, aspek pawongan, dan aspek palemahan. Aspek yang pertama itu adalah bagaimana hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian aspek pawongan adalah bagaimana hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Nah, sekarang yang secara langsung bersentuhan atau berkaitan erat dengan sustainable ecology ini adalah aspek yang ketiga, yaitu aspek palemahan. Aspek palemahan ini secara langsung mengajarkan kita untuk menjaga alam, ya. Artinya menjaga lingkungan bukan menjadi sekedar kewajiban moral, kewajiban sosial, ya, dalam perspektif Hindu dia menjadi suatu kewajiban spiritual, ya. Sebagai tugas dari umat Hindu secara spiritual adalah menjaga keharmonisan dengan alam lingkungan di mana dia hidup. Nah, konsep ini juga ada di dalam Weda, ya, yang dikenal dengan prinsip Reta. Reta itu artinya keharmonisan kosmis, ya. Seluruh jagat raya ini berjalan dengan harmonis sesuai hukum alam. Nah, kalau manusia lalu bertindak serakah, mengeksploitasi tanpa kendali, maka kembali lagi yang jika keharmonisan terganggu, terjadi disharmoni, yang menanggung akibatnya kembali adalah manusia itu sendiri. Jadi, nah, kalau dilihat dari prakteknya dalam kesehariannya umat Hindu di Bali khususnya, ya, penganut umat Hindu yang Hindu Bali, Hindu secara lokal kita di sini tuh, nilai-nilai ini diwujudkan secara konkret melalui ajaran Satkertih. Ya. Ada 6 bagian dari Satkertih ini, yaitu 6 bentuk pemeliharaan kesucian. Yang pertama itu adalah Atmakertih, kemudian ada namanya Janakertih. Atmakertih itu menjaga kesucian jiwa, Janakertih itu menjaga kesucian dan keharmonisan manusia. Kemudian ada Samudrakertih, yaitu menjaga kesucian laut, Wanakertih menjaga kesucian hutan, dan Danukertih yaitu menjaga kesucian air. Nah, lalu secara keseluruhan itu menjadi Jagatkertih, yaitu menjaga kesucian bumi secara keseluruhan, ya. Termasuk manusianya, jiwanya, lautnya, hutannya, semuanya. Itu menjadi lalu Jagatkertih. Nah, konsep ini menegaskan bahwa menjaga alam itu bukan hanya menyangkut aspek lingkungan, tetapi juga dimensi spiritual, sosial, dan
kosmis. Jadi dengan demikian sustainable ecology dalam perspektif Hindu bisa dirangkum sebagai sikap hidup yang berlandaskan kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari semesta, bagian dari alam, bukan penguasa alam, ya. Karena jika dia tidak menjaga alam, tidak menjaga keharmonisan hubungannya dengan alam, di mana dia adalah menjadi bagian darinya, maka manusia akan mengalami banyak kerugian, ya. Manusia yang akan mengalami banyak musibah jika dia tidak bersinergi dengan alam, tidak menjaga keharmonisan alam, tidak menjaga hubungan baik dia dengan alam. Jadi begitu Putri, dalam perspektif Hindu, ya. Baik, pemirsa, jadi bisa kita sama-sama ketahui ya bahwa ekologi berkelanjutan dalam Hindu adalah sebuah kewajiban spiritual untuk menjaga harmoni alam sebagai bagian dari keharmonisan kosmik sesuai dengan ajaran Trihita-Karana. Nah, kemudian Ibu, dalam ajaran Trihita-Karana, bagaimana hubungan manusia sebagai bagaimana ajaran Trihita-Karana manusia dengan alam atau pelemahan tadi bisa menjadi dasar perilaku ekologis yang berkelanjutan. Nah, dalam Trihita-Karana ini, ya, Putri, aspek yang secara langsung berkaitan dengan sustainable ecology atau ekologi berkelanjutan ini adalah aspek pelemahan, ya, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam di mana dia berada. Nah, aspek ketiga ini, yaitu pelemahan, juga bisa dijadikan sebagai fondasi dari perilaku ekologis yang berkelanjutan ini, ya. Ya, menjadi fondasi yang kuat. Karena pelemahan ini menekankan bahwa manusia itu tidak mampu berdiri sendiri. Manusia sangat bergantung kepada alam, ya. Tanah tempat dia berpijak juga memberi dia makanan, ya. Air memberi dia kehidupan. Hutan memberi dia oksigen agar dia bisa bernapas. Sinar matahari. Jadi manusia tidak akan bisa hidup tanpa alam. Dan tanpa menjaga keharmonisan dengan alam, manusia mungkin hidup, tetapi tidak mencapai kebahagiaannya, kesejahteraannya. Karena apa? Trihita-Karana ini maknanya adalah 3 aspek yang menyebabkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia hidup di dunia. 3 aspek itu. Nah, tanpa menjaga keharmonisan dengan 3 aspek ini, manusia mungkin hidup, tetapi hidup dalam kesengsaraan, ya, tidak dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Jika hubungan harmonis ini rusak, maka keseimbangan kosmis, ya, reta, itu juga akan terganggu. Kita sudah lihat contohnya yang baru terjadi, ya, banjir di Bali yang menelan korban jiwa. Dan sebelumnya di Lombok juga terjadi. Ini adalah contoh nyata dari disharmoni yang terjadi. Disharmoni antara manusia dengan alam, ya. Penyebabnya apa sesungguhnya? Penyebabnya mungkin banyak faktor. Banyak sekali faktor penyebab terjadinya musibah-musibah ekologis seperti ini, ya. Yang paling utama itu adalah berkurangnya das, ya. Das itu daerah aliran sungai. Di Bali itu saya baca dari berita bahwa das Ayung itu ternyata tinggal 3%. Ya, daerah resapan sungai itu hanya tinggal 3%. Kenapa bisa terjadi? Banyak faktor penyebabnya. Faktor ekonomi, pariwisata, ya. Jadi itulah perilaku manusia yang terlalu serakah, mengeksploitasi alam. Sempadan-sempadan sungai itu
dijadikan tempat membangun, dijadikan tempat hunian atau villa ya. Memang tempat itu menarik ya, cantik sekali. Enak untuk dijadikan tempat villa, tapi ya inilah yang akan terjadi jika kita tidak menjaganya. Kita boleh menikmati alam, tapi tetap menjaga kelestarian itu. Tidak boleh mengeksploitasinya. Jadi begitu, Putri. Ya, baik Bu Ayu. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, dan pemirsa setia TVRI jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Ya, baik. Baik, pemirsa setia TVRI, kembali lagi bersama kami. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi mengenai hubungan manusia dengan alam atau pelemahan yang menjadi dasar perilaku ekologi berkelanjutan. Nah, pemirsa TVRI, setelah kita bahas tadi ya, kita bincang-bincang soal bagaimana pelemahan ini bisa dijadikan sebagai fondasi dari perilaku ekologis. Kita bisa simpulkan bahwa pelemahan itu bukan sekedar konsep religius ya, bukan konsep agama, tetapi sebuah panduan praktis. Ya, kita bisa jadikan dia sebagai sebuah panduan bagaimana menghadapi tantangan lingkungan di era modern ini. Ini memang konsep kuno ya, konsep lama, tetapi sangat relevan sampai kapanpun juga. Karena manusia akan tetap hidup di alamnya dan tetap memanfaatkan alam, tetapi bagaimana memanfaatkan alam itu agar tidak merugikan dirinya sendiri dan tidak merugikan bagi generasi selanjutnya. Panduan itu sudah diberikan di dalam ajaran kita dalam Trihita Karana, yaitu aspek yang ketiga, yaitu aspek pelemahan ini. Nah, bagaimana, apa yang harus kita, perilaku yang bagaimana yang harus kita jalankan ya, agar konsep pelemahan ini bisa kita internalisasi ya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pola konsumsi ya, pembangunan, hingga tata kelola lingkungan kita. Nah, kalau itu semua sudah kita jaga, kita sudah lakukan, kita internalisasi, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ekologi berkelanjutan ini pasti akan tercapai ya. Dan bencana ekologis seperti yang belakangan ini sering kita alami, terutama banjir, bencana ekologis yang paling sering kita alami sekarang ini kan banjir ya. Banjir. Itu bisa astungkar, bisa diminimalisir. Begitu Putri. Baik Bu, jadi jelas ya pemirsa, ajaran pelemahan bukan sekedar nilai spiritual, tetapi juga pedoman nyata untuk menjaga alam. Benar sekali. Kalau kita hidup selaras dengan lingkungan, bencana bisa kita cegah dan keberlanjutan bisa tercapai. Jadi mulai dari diri sendiri untuk bisa mempraktikkan menjaga alam lingkungan di sekitar kita. Baik, kemudian Bu, pada teks suci Hindu, Ya. seperti Weda atau Bhagavad Gita, ada banyak sekali nilai yang berbicara tentang harmoni dengan alam. Mungkin bisakah Ibu ceritakan contoh-contohnya seperti apa? Ya. Ya, betul sekali ya. Agama Hindu itu memberikan pedoman bagi umatnya itu untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kehidupan selanjutnya. Karena itu adalah tujuan dari Dharma. Tujuan dari Dharma itu moksartham jagat hitaya ca. Iti Dharma. Moksartham. Artha itu berarti tujuan, ya. Moksa, jadi tujuan itu adalah moksa. Moksartham jagat hita, dan kesejahteraan hidup di dunia
Jadi moksartam jagat hitaya ca iti dharma. Kesejahteraan hidup di dunia dan dalam kehidupan selanjutnya itulah tujuan dari dharma. Gitu. Jadi jika Hindu memberikan pandangan bahwa tujuan dari dharma itu adalah untuk kesejahteraan hidup dunia di dunia ini dan juga kesejahteraan hidup setelah kita tidak lagi ada di dunia ini, maka tentu saja untuk kesejahteraan hidup di dunia ini panduannya pasti ada. Kita hidup di dunia, artinya kita hidup di bumi, artinya kita hidup di alam. Bagaimana agar hidup kita sejahtera di alam? Tentu saja panduannya banyak sekali. Jadi, tapi kita akan berbicara beberapa saja ya. Nah, dalam Weda pun alam ini tidak dipandang sebagai objek mati ya. Dia tidak benda mati, tetapi sebagai realita yang hidup. Ya. Di alam ini adalah realita yang hidup dan sakral dan suci. Sehingga di dalam ajaran Weda itu setiap unsur alam itu ada dewa-dewanya. Ada dewa api ya, dewa air, dewa angin, dewa bumi, ya, ibu pertiwi, kemudian tahta surya kita itu juga semua ada penguasa-penguasanya. Ada dewa surya, dewa chandra, ya. Jadi ke-9 planet yang mengelilingi matahari kita ini dalam satu sistem tata surya ini semua ada dewa-dewa penguasanya, begitu. Nah, di sini kita bisa mendapat suatu bimbingan, suatu ajaran bahwa Weda itu menghormati alam sebagai suatu kekuatan ilahi ya, yang disebut dewata. Dan karena alam itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral, sesuatu yang hidup, dan bahkan dimuliakan sebagai dewa-dewa, maka manusia wajib menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan alam, menghormati alam, dan menjaga alam sebagai kewajiban sosial, kewajiban moral, sekaligus kewajiban spiritualnya, begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sastra-sastra Weda itu, kita bisa lihat yang pertama sekali itu dari Rigveda Mandala 10, Sukta 121 itu tentang Hiranyagarbha, himne kepada Hiranyagarbha, penghormatan, pujian, puja dan puji kepada Hiranyagarbha. Jadi di dalam Hiranyagarbha Sukta itu dijelaskan bahwa seluruh alam semesta ini beserta isinya, ya, baik itu makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup, itu semua berasal dari satu sumber yaitu Hiranyagarbha. Artinya kita manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam, tanah, air, api, udara, itu adalah satu jaringan ya, sesuatu jaringan yang saling ketergantungan, saling berkaitan. Jadi penting sekali agar jaringan ini tetap selalu terjaga, tetap selalu harmonis sebagai suatu kesatuan ekologi. Jika salah satu saja rusak, maka yang lain akan kena dampak, begitu ya. Nah, selain itu, kalau di dalam Rigveda terutama sekali ya, Rigveda itu banyak sekali bicara tentang alam. Tapi kita bicara sedikit saja di sini ya. Bicara tentang kosmos, bicara tentang planet-planet, berbicara tentang galaksi-galaksi itu Rigveda. Ya, dalam Rigveda ada semua itu, berapa
jumlah galaksi yang tidak terhingga. Itu semua dijelaskan dalam Rig Veda. Tapi kali ini kita akan hanya berbicara tentang lingkungan hidup kita, yaitu bumi. Ya. Dalam Rig Veda Mandala 7, Sukta 47, mantra 2 itu, saya tidak akan bacakan mantranya ya, maknanya saja. Yang penting bagi kita adalah maknanya. Bahwa bumi adalah ibu dan langit adalah ayah kita. Bumi adalah ibu kita, langit adalah ayah kita. Jadi semua yang hidup di atas bumi ini ditopang oleh ibu pertiwi kita, ibu bumi kita ini, semua manusia itu adalah saudara. Semua ras, semua agama, budaya itu bersaudara. Wasudaiwa kutumbakam. Jadi semua anak-anak dari Wasudaiwa, dari bumi ini, dari Wasuda ini, Wasudaiwa itu anak-anak bumi. Itu saudara. Jadi tidak ada pembedaan ras, bangsa, suku dan agama. Semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini bersaudara. Nah, kembali kepada Mandala 7, Sukta 47 mantra 2 ini, ketika disebutkan bahwa bumi adalah ibu kita, ayah akasa atau langit adalah ayah kita, maka dari situ kita mendapat inspirasi, mendapat suatu ajaran, mendapat satu didikan bahwa menghormati ekologi, menghormati alam itu harus setara sebagaimana kita menjaga dan menghormati orang tua kita. Jadi itu yang diberikan oleh Rig Veda. Belum lagi Atharva Veda. Dalam Atharva Veda Mandala ke-7 Sukta 1 itu ada Bumi Sukta namanya ya. Khusus tentang bumi. Ya, disebut Bumi Sukta, yaitu himne kepada bumi atau penghormatan kepada bumi. Jadi di sana disebutkan bahwa bumi ini tempat tinggal banyak bangsa yang menopang berbagai bahasa dan budaya. Semoga ia memberi kita kedamaian. Begitu isinya. Baik Bu Ayu, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ya. Baik pemirsa TVRI, terima kasih telah menunggu. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tadi mengenai nilai yang berbicara tentang harmoni alam yang ada di Weda dan Bhagavad Gita. Silahkan. Nah, pesan dari Weda yang tadi sudah 3 mantra saya uraikan, sudah jelas bahwa bumi adalah rumah kita bersama. Rumah dari semua bangsa, semua budaya, semua bahasa. Itu wajib kita jaga bersama. Demi kepentingan kita dan juga untuk menjaga agar kepentingan anak cucu kita juga nanti bisa terjaga. Ya. Jika kita serakah saat ini, bumi menjadi rusak, maka selain kita, anak keturunan kita juga nanti akan menderita karena ulah kita, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Bhagavad Gita ya. Bhagavad Gita, bagaimana apa aja yang tersirat di dalam Bhagavad Gita. Kalau di dalam Caturveda, di dalam Weda tadi tersurat ya, jelas. Nah, kalau di dalam Bhagavad Gita itu dia tersirat. Contohnya Bhagavad Gita Adhyaya 3, sloka 14 ya. Di sana dikatakan bahwa dari makanan makhluk menjadi hidup. Kita hidup karena makanan.
makanan dihasilkan dari hujan, dan hujan dihasilkan dari yadnya atau korban suci. Jadi ini seperti sebuah siklus ya. Yadnya, hujan, pangan, hidup. Dan yang hidup ini beryadnya. Beryadnya agar hujan turun. Hujan turun, maka dia mendapatkan makanan. Maka dia hidup. Maka dia beryadnya lagi. Jadi satu siklus. Di sini pesan dari Bhagavad Gita itu adalah siklus hidup manusia di alam ini adalah saling keterkaitan antara manusia dengan alam. Jadi itu harus dijaga. Jadi rantai keterkaitan ini, saling keterkaitan ini harus kita jaga agar tetap harmonis. Sebab jika dia terganggu, maka disharmoni terjadi dan manusia yang akan merasakan akibatnya, merasakan dampak dari disharmoni tersebut. Kemudian dalam masih di Adhyaya 3 di sloka 12 itu disebutkan bahwa para dewa dipuaskan dengan yadnya akan memberimu segala kebutuhan. Tetapi ia yang menikmati pemberian tanpa membalas itu adalah pencuri. Artinya manusia yang hanya mengambil dari alam ya, tanpa lalu ada kewajiban timbal balik, yaitu memelihara alam. Ya, kita nebang pohon di hutan untuk kepentingan kita ya, membuat kertas, membuat tisu, bangunan, bahan bangunan. Tanpa kita mengembalikannya, menanam kembali, melakukan penghijauan, reboisasi. Apa yang akan terjadi? Alam akan menjadi rusak, erosi. Ya, tanah longsor, banjir, tanah longsor. Kemudian akan terjadi kekeringan karena air tidak bisa disimpan. Ya. Jadi di sini dengan pernyataan bahwa dia yang menikmati pemberian tanpa membalas pemberian itu adalah pencuri. Manusia yang hanya mengambil dari alam, hanya mengeksploitasi alam tanpa lalu melakukan sumbangsih kepada alam sebagai balasan, yaitu dengan menjaga, memelihara alam ini, maka dia adalah pencuri. Dan pencuri itu dapat hukuman nggak? Ya. Dapat hukuman. Maka alamlah yang akan menghukum dia, begitu. Jadi dia tersirat dengan manisnya dalam Bhagavad Gita ya. Kemudian kita lihat lagi Bhagavad Gita Adhyaya 7 dari sloka 4 sampai 5. Dinyatakan bahwa alam semesta ini terdiri dari dua energi, yaitu energi feminin sebenarnya dan maskulin. Dijelaskan di dalam Sankhya, itu dijelaskan menjadi energi feminin dan energi maskulin. Energi feminin itu termasuk di dalamnya adalah bumi, air, api, udara, eter, pikiran, kecerdasan, ego. Ya. Sementara energi maskulinnya atau energi spiritualnya adalah roh-roh ini, jiwa-jiwa yang hidup ini. Nah, ini mengajarkan bahwa alam dan kita sendiri manusia ini sama setara manifestasi dari Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi kita tidak lebih tinggi dari alam. Jangan mengatakan dirimu penguasa alam, tidak. Kita setara. Sama-sama manifestasi dari Ida Sang Yang Widiwasa gitu. Kemudian lebih lanjut dari Adhyaya 9 sloka 26 itu Patram Pushpam Phalam Toyam, ya, di situ dijelaskan bahwa Patram Pushpam Phalam Toyam Yome Bhaktya Prayachati. Kalau kamu mempersembahkan patram daun, pushpam bunga, phalam buah, toyam air, jika dipersembahkan dengan penuh ketundukan hati, dengan penuh keikhlasan, maka akan diterima oleh Ida Sang Yang Widiwasa, gitu ya. Jadi persembahan kepada Tuhan itu ya unsur alam, ya, unsur alam. Tuhan tidak meminta persembahan berupa
perhiasan emas, intan berlian, tetapi unsur alam yang murni berupa daun, buah, bunga, dan air. Ini artinya apa? Kita manusia wajib menjaga, karena apa? Itu kepentingan ritual keseharian kita. Kita harus jaga itu. Nah, bisa kita lihat bahwa jika bukan karena ritual, ini bagusnya di Hindu itu ada ritual-ritual yang menggunakan unsur alam ya, sehingga unsur alam itu terjaga. Kalau tidak mungkin sudah habis ya, sudah dibabat oleh manusia sebab nilai ekonomisnya kecil. Bisa dibilang tidak ada. Contohnya pohon beringin. Apa nilai ekonomis pohon beringin? Tidak ada. Dan dia memakan lahan yang begitu luas ya. Tapi dia lestari. Karena apa? Karena dalam ritual-ritual Hindu daunnya digunakan. Ketika Saraswati, ya, ketika ngaben, kita pakai daunnya. Jadi harus tetap ada. Nah, mungkin itu cara leluhur kita dulu yang sudah mengetahui bahwa beringin itu rentan ya untuk dimusnahkan karena dia terlalu banyak memakan ruang dan tidak ada nilai ekonomisnya, maka jadikanlah dia sebagai bahan beriatnya. Begitu pula pohon pinang ya. Untuk apa pinang itu? Sekarang sudah tidak ada orang yang makan sirih lagi, tetapi tetap dia lestari karena kita menggunakannya di dalam ritual, membuat apa? Banten-banten itu banyak sekali kita menggunakan pinang. Itu sebabnya pinang terjaga dan banyak lagi. Banyak contoh-contoh lain lagi. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa baik kitab-kitab suci Weda maupun Bhagavad Gita itu mengajarkan kita untuk menjaga harmoni dengan alam, dan itu bukan hanya sekedar ajaran etika, bukan hanya etika, tapi ini kewajiban spiritual, kewajiban suci kita. Alam adalah bagian dari kosmis, bagian dari tubuh kosmis Tuhan itu sendiri. Jadi menjaga hutan, menjaga sungai, menjaga laut, dan bumi ini bukan hanya soal kelestarian alam ya, bukan hanya menjaga kelestarian alam, tetapi dharma bakti kita untuk menghormatinya karena ia adalah merupakan tubuh kosmis dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jadi begitu Putri ya, penjelasan dari kitab-kitab kita. Ya, pemirsa, jadi kita bisa mengetahui bahwa dalam Weda dan Bhagavad Gita itu alam bukan hanya sekedar benda mati, tetapi bagian suci dari Tuhan itu sendiri. Setiap elemen yang alam punya mempunyai makna spiritual dan harus kita hormati. Untuk menjaga bumi, air, udara bukan cuma soal lingkungan, tetapi juga bentuk nyata dari dharma bakti kita. Betul. Kemudian Ibu Ayu, bagaimana praktik ritual dan upacara keagamaan Hindu misalkan di pura atau dalam keseharian umat? Apakah sebenarnya memiliki peran ekologis? Oh, ini manis sekali pertanyaan ini. Ini sangat penting ya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Bagaimana yadnya kita itu secara langsung, jadinya bukan secara tidak langsung, secara langsung memaksa kita untuk melakukan pelestarian, ya. Karena apa? Kita butuhkan dalam upacara. Nah, kalau di dalam Hindu ritual-ritual yadnya itu tidak hanya sifatnya spiritual ya, tapi syarat dengan makna pelestarian, makna ekologis. Setiap upacara kita itu mau melibatkan unsur alam. Ya, kita pakai daun, pakai janur, kemudian pakai bunga, buah, ya. Banyak dari tanaman itu yang bahkan kita tidak gunakan dalam keseharian kita, tetapi kita gunakan dalam upacara. Makanya dia lestari, dia tetap ada, ya. Jenis bunga-bungaan, ya, contohnya bunga medori itu apa gunanya dalam? Dia itu tumbuhan liar.
Seandainya kita tidak gunakan dia di dalam ngaben ya, bunga medori atau bunga rembiga ya, orang sini bilang, orang bahasa Sasaknya disebut bunga rembiga. Itu jika tidak digunakan dalam apa namanya upacara-upacara kita mungkin dah punah ya, dibabat manusia ya, diganti menjadi tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomis ya. Nah, jadi unsur-unsur ini ya, unsur-unsur alam yang kita gunakan di dalam yatnya itu bukan sekedar simbol, tetapi dia adalah representasi dari Pancamahabhuta itu sendiri ya, tanah, air, api, udara, dan ruang yang menyusun kosmos dan tubuh manusia ini. Baik Bu Ayu, sangat menarik sekali pembahasan kita, tapi nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa setia TVRI, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa setia TVRI, kita kembali lagi dan akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya yaitu tentang praktik ritual dan upacara keagamaan, apakah sebenarnya memiliki peran ekologis. Ya. Silakan. Ya. Jadi setiap kali umat Hindu itu melakukan persembahan, melakukan ritual yatnya dengan persembahan-persembahannya, itu sejatinya mereka sedang mengakui kesakralan alam ya. Jadi ritual menjadi pengingat manusia bahwa manusia itu hanya bisa hidup karena dukungan alam. Sehingga ada kewajiban moral, kewajiban etis, dan kewajiban spiritual untuk menjaga keseimbangan alam ini. Jadi kalau contoh-contoh yatnya itu di dalam ritual-ritual agama Hindu itu ada banyak sekali ya. Pada saat feodalan di pura, kita menggunakan unsur alam sebagai bahan-bahan upacara dan sebagai bahan-bahan persembahan. Di sini secara ekologis kita bisa simpulkan bahwa ini menumbuhkan kesadaran bahwa alam itu bukan hanya sumber ekonomi, dan melainkan sumber spiritualitas juga ya. Jadi tidak hanya memberikan kita keuntungan ekonomis, tetapi dia juga mendukung kita untuk beragama, mendukung kita untuk berspiritual gitu ya. Kemudian kita pasti ada tirta ya, makanya agama kita dulu namanya agama tirta karena terlalu banyaknya kita menggunakan tirta, berbagai jenis tirta ya. Kemudian kita melukat di sumber-sumber air ya. Nah ini secara ekologis ini air dipandang sebagai sarana penyucian, sarana pembersihan. Maka menjaga kelestarian atau kebersihan dan kesucian sungai, danau, laut, dan sumber-sumber air itu adalah menjadi bagian dari kewajiban atau dharma kita. Sebab kita butuhkan dalam ritual keseharian kita juga. Kemudian ritual yang sehari-hari lah, jangan yatnya ya. Di rumah kan orang canang ya, kesehariannya ya. Canang itu isinya hanya itu ya. Ada porosan yang isinya sirih, pinang, dan kapur, unsur tanahnya itu kapur. Kemudian isinya adalah beraneka bunga-bungaan ya. Di sini pesan ekologisnya bahwa kebutuhan spiritual kita itu sebenarnya bisa dipenuhi dengan unsur-unsur sederhana sekali, tanpa merusak alam, tanpa merusak lingkungan. Jadi kita beragama, berritual itu sekaligus kita melestarikan, sekaligus kita menjaga. Nah, sekarang kita ke upacara besar ya. Contohnya upacara ngaben. Apa pesan ekologis dari ngaben itu? Ngaben itu kan mengembalikan tubuh manusia itu kembali ke asal ya. Sang roh sudah kembali ke asalnya. Kemudian tubuh kita yang terdiri dari tanah, api, air, udara, dan ruang, itu bagaimana mengembalikannya? Yaitu dengan membakarnya ya. Ada yang menjadi asap, ada yang api kembali ke api, yang
tubuh zat padat ini menjadi debu, ya, kemudian dibuang juga ke laut untuk unsur airnya. Nah, pesannya apa di sini? Pesannya bahwa manusia bukan pemilik alam, ya. Kita bukan pemilik alam, kita bukan raja di alam ini, melainkan hanya bagian dari siklus alam, ya. Sebab di dalam ajaran kita itu ada inkarnasi. Kita lahir, hidup, mati, lahir lagi, hidup lagi, mati lagi, lahir lagi, sampai kita mencapai kesempurnaan. Jadi kita akan tetap lahir lagi, hidup, lalu mati, lahir lagi, hidup, lalu mati, sampai kita mencapai kesempurnaan, terbebas dari segala ikatan, dan kembali kepada asal sang sumber kita yang kita sebut dengan nama moksha. Jadi kita adalah bagian dari kosmis, jadi bukan raja di bumi, ya. Bukan raja di bumi, kita ini adalah bagian dari bumi ini. Nah, contoh lain dari tradisi kita yang bisa kita jadikan sebagai blueprint dari perintah leluhur kita untuk menjaga kelestarian alam, menjaga kelestarian lingkungan, itu adalah dengan nyepi. Nah, hari raya Nyepi ini diakui dunia, ya, sebagai sesuatu yang luar biasa. Terjadi eco rest. Jadi alam itu beristirahat bersama kita satu hari. Beristirahatnya bagaimana? Tidak ada polusi dari segala jenis polusi. Tidak ada polusi suara, tidak ada polusi udara, ya, tidak ada. Terjadi eco rest. Kemudian kita tidak menggunakan listrik. Itu artinya terjadi kita melakukan penghematan besar-besaran yang pada itu pada dampaknya nanti itu adalah penghematan energi fosil. Sebab listrik kita ini tidak berasal dari energi yang sustainable. Tidak, dia berasal dari energi fosil. Kita harus menambang, merusak bumi untuk menghasilkan energi listrik ini. Jadi jika terjadi penghematan, maka dampaknya terhadap ekologi sangat luar biasa. Andai seluruh dunia satu hari saja, ya, mau melaksanakan Nyepi seperti kita, apa yang akan terjadi kira-kira? Alam akan mengalami reset dia. Beristirahat satu hari, meriset dirinya sehari, dan itu akan sangat menguntungkan bagi kita, makhluk hidup yang ada, yang hidup di bumi ini. Kemudian kita punya tumpak uduh, ya. Tumpak uduh itu kita menghormati tumbuhan, ya. Kita menghormati tumbuhan, kita berbicara dengan tumbuhan, menghormati tumbuhan, agar tumbuh-tumbuhan itu tetap memberikan kita penghidupan. Ya, jadi dari pemaparan Bu Ayu tadi bisa kita simpulkan bahwa setiap ritual dalam agama Hindu, mulai dari canang, keseharian kita yang kita aturkan setiap hari, bahkan sampai upacara keagamaan kita yang besar yaitu Nyepi, juga ternyata pendidikan ekologis yang luar biasa. Melalui bunga, air, api, tanah, umat Hindu diajak untuk sadar bahwa alam itu suci dan layak dihormati. Sekaligus merupakan wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan narasumber kita. Jadi tentu kita dan narasumber pemirsa yang ada di rumah mendapatkan pengetahuan yang sebaiknya kita praktikkan. Nah, Ibu Ayu, kita meminta closing statement untuk mempertegas kembali apa yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI yang ada di rumah. Jadi dampak dari kerusakan lingkungan, ya, yang sudah kita lihat bersama-sama. Bahkan saudara-saudara kita ada yang sudah mengalaminya bersama-sama. Itu sudah menjadi sebuah perintah dari alam. Agar kita sadar bahwa menjaga alam itu adalah
kewajiban kita bersama, ya. Bukan hanya kewajiban pemerintah atau kewajiban adat, tapi kewajiban seluruh umat manusia. Ini adalah kewajiban suci, ya, kewajiban spiritual, bukan hanya sosial, untuk merawat alam ini. Dan tentu saja campur tangan dari adat, dari pemerintah itu sangat dibutuhkan. Sebab sebenarnya saya yakin kerusakan alam yang kita alami belakangan ini itu tidak disebabkan murni karena ketidaktahuan. Saya yakin kita semua tahu, tetapi kita lemah. Karena apa? Tuntutan ekonomi, ya. Dan keinginan keserakahan itu ada dalam diri kita semuanya, ya. Ingin untuk mendapatkan yang lebih. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, ya. Saya memohon, saya mengajak kepada semua pemirsa TVRI, marilah kita bersama-sama kembali kepada ajaran kuno leluhur kita, Trihita Karana, Sadkertih. Kita jaga alam ini bersama-sama demi kepentingan kita saat ini dan kepentingan anak cucu kita kelak. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan, ya. Para pemirsa TVRI, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Baik pemirsa, sangat luar biasa sekali. Kita sudah banyak mendengar tentang bagaimana perspektif Hindu dapat memberikan kontribusi besar dalam membangun kesadaran ekologi yang berkelanjutan. Tadi seperti banyak yang sudah disebutkan, terutama Trihita Karana. Dalam pembagiannya ada Palemahan, Pawongan, dan Parahyangan. Semua mengajarkan kita bahwa menjaga alam bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga jalan menuju harmoni kosmis. Baik, semoga obrolan hari ini bisa memberi inspirasi bagi kita semua untuk lebih bijak dalam memperlakukan bumi, yaitu sebagai rumah kita bersama. Baik pemirsa setia TVRI, terima kasih sudah mendengarkan. Nantikan kembali acara Mimbar Agama Hindu selanjutnya. Saya pamit undur diri. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.